warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 22 Juli 2021 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca, menelaah berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Korban tewas akibat protes jalanan mengecam krisis air di wilayah Ahwaz Barat Daya yang kaya minyak di Iran naik menjadi 5 orang. Al-Arabia melaporkan protes massal berlangsung untuk hari ke-6 berturut-turut pada Selasa 20 Juli selama hari pertama Idul Adha di Iran. Para aktivis di media sosial membagikan video orang-orang yang meneriakkan matilah Khomeini dalam beberapa protes di seluruh wilayah Barat Daya. Kemarahan warga Iran meningkat dalam beberapa pekan terakhir karena terputusnya pasokan air dari Provinsi Khuzestan, wilayah Azwaz, dan lainnya. Provinsi Khuzestan Barat Daya adalah rumah bagi populasi etnis Arab terbesar. Krisis air telah menghancurkan pertanian dan peternakan serta menyebabkan pemadaman listrik yang memicu protes di beberapa kota pada awal bulan ini. Apa penyebab krisis di Iran? Apakah situasi saat ini ada tanda-tanda adanya revolusi baru? Apakah demonstrasi yang terjadi adalah bukti perlawanan terhadap revolusi Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Umar Syarifuddin. Assalamualaikum Bung Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Bung Umar, Fatih. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bang Fatih juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik Bung Umar, langsung saja pada pertanyaan pertama kita dalam diskusi di program Kabar Petang pada hari ini. Bagaimana situasi politik di Iran sebenarnya, Bung? Apa penyebab krisis di Iran yang menyebabkan demonstrasi besar-besaran di negara tersebut? Ya, kondisi Iran saat ini tentu saja menghadapi kekeringan yang terburuk selama 50 tahun dan termasuk krisis air ya, yang mempengaruhi banyak sekali ekonomi rakyat Iran. Dan tentu saja itu juga menjadi biang pemadaman listrik yang ada di Iran, termasuk mempengaruhi kehidupan rumah tangga, pertanian maupun peternakan di Iran. Termasuk ekonomi Iran hari ini juga lumpuh sebagian disebabkan oleh sanksi terutama pada industri minyak pada negara Iran ya yang diberlakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump pada 2018 yang lalu. Jadi kalau kita cermati ekonomi Iran hari ini pun juga terkena dampak pandemi COVID-19. Jadi untuk para pekerja termasuk ribuan buruh ya di sektor energi terutama ya dan termasuk para pensiunan juga telah melangsungkan ya aksi protes selama berbulan-bulan ya akhir-akhir ini akibat tentu saja ketidakpuasan mereka yang semakin meningkat terkait buruknya tata kelola pemerintahan yang tentu saja salah urus, termasuk angka pengangguran yang cukup tinggi dan termasuk tingkat inflasi yang mencapai sampai lebih dari 50%. Jadi berbagai aksi protes, kalau terhitung itu ada 31 aksi protes ya yang berlangsung di seluruh Iran sejak Senin Selasa 19 Juli termasuk 20 Juli ya. Termasuk demonstrasi yang dilakukan oleh kaum pekerja dan petani itu menuntut agar perbaikan tata kelola pemerintahan itu semakin lama semakin bagus. Cuma hari ini kondisinya stagnan, jadi trennya malah memburuk. Padahal kalau kita cermati Iran adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di kawasan Timur Tengah ya dan Afrika Utara dalam hal PDB maupun GDP ya yang mencapai 682 miliar dolar pada tahun 2021 ini. Dan termasuk produsen minyak terbesar keempat di dunia setelah Arab, Rusia, Amerika Serikat maupun ya termasuk Iran ini ya. Jadi Iran hari ini sebetulnya ekonominya cukup mapan ya kalau dilihat dari produksi minyaknya ya yang mencapai 2 juta barel per hari serta menjadi negara kelima pengekspor minyak terbesar di dunia ya. Jadi cadangan minyak Iran yang cukup besar sekitar 10% ya dari total cadangan dunia dan memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia. Jadi
Melihat situasi terkini, hal ini menunjukkan bahwa potensi Iran tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penguasa kapitalis Iran itu sendiri. Kalau kita lihat memang selama hampir 4 dekade atau 40 tahun ya, Iran mengalami berbagai tekanan termasuk embargo ekonomi dari Amerika Serikat dan sekutunya dari negara-negara barat ya. Dan sanksi ini diberikan ya di negeri penghasil minyak yang cukup besar ini karena dianggap terus mengembangkan program nuklir. Termasuk beberapa tahun belakangan memang Iran kerap dilanda krisis ekonomi, termasuk hal yang terjadi hari-hari ini adalah krisis air bersih, terutama ketika gelombang panas dari badai pasir ya bertiup dari arah Arab Saudi ya, yang menyebabkan sebagian wilayahnya tentu kekeringan. Tentu saja kekeringan di Iran pada tahun ini lebih parah ya daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga ini menyibak kegagalan Presiden Hasan Rouhani ya. Bahkan kegagalan pemerintah ini adalah penyediaan air bersih ya. Jadi legitimasi kekuasaan Rouhani sendiri pun juga semakin lama akan digoyang, termasuk oleh unsur elemen-elemen oposisi yang menguat di Iran ya. Dan termasuk yang berkuasa di Iran hari ini, di mana gelembung permusuhan ya dengan Amerika Serikat, yang menggambarkan Amerika Serikat sebagai setan besar ya bagi Iran ya. Di samping Iran sendiri ya berpura-pura untuk menjalankan peran sebagai pembela dan pendukung isu Palestina. Jadi kepemimpinan poros Iran itu sendiri ya, di mana program-program instan ya, yang juga tidak tampak secara langsung betul-betul bisa menyelamatkan Palestina dari penjajahan. Tetapi Iran terus saja menggalakkan semangat permusuhan terhadap Amerika Serikat serta menghimpun kemarahan rakyat Iran itu sendiri ya akibat sanksi ekonomi ya. Tentu saja ini bagian dari akibat kegagalan kebijakan dalam negerinya. Termasuk peran Iran yang dirancang oleh Amerika Serikat dalam mendukung rezim penjahat Bashar Assad ya, dan mencegahnya dari kejatuhan. Maka Iran berusaha untuk menopang kekuasaan Bashar itu sendiri. Jadi Iran hari ini masuk dalam orbit politik Amerika Serikat, termasuk program nuklir Iran ya, yang terus berlangsung hari ini tidak lain adalah alat yang digunakan oleh Amerika Serikat, yang pada akhirnya digunakan untuk menundukkan negara-negara Teluk agar tidak ada dalam pengaruh Amerika Serikat itu sendiri. Termasuk bagian dari upaya yang menunjukkan kepada dunia bagi Amerika Serikat ya tentang bahaya Iran di kawasan Timur Tengah, hingga negara-negara Timur Tengah itu sendiri terus menjalankan politik siaga ya terhadap keberadaan Iran itu sendiri. Jadi di sini yang pertama adalah orbit politik yang kepada Amerika, yang kedua adalah Amerika berhasil menjalankan politik adu domba di kawasan Timur Tengah. Sehingga Amerika saat ini kalau kita lihat berusaha untuk ingin menggunakan Iran dengan cara yang berbeda, yaitu memberikan Iran dalam cakupan peran regional yang cukup menonjol ya. Lalu menggunakan Iran untuk mewujudkan kepentingan politik Amerika. Begitu Bang Fateh. Baik, Bung Umar, tadi Bung Umar sempat menyinggung sedikit mengenai kekuasaan Bung. Lantas apakah situasi di Iran saat ini menunjukkan tanda-tanda adanya revolusi, Bung? Ya, kalau kita lihat memang ada oposisi Iran yang cukup kuat ya, yaitu Mousavi sendiri yang telah sering ya melakukan agitasi kepada masyarakat Iran, terutama anti Khomeini ya. Tentu Mousavi terus membandingkan pemimpin spiritual Ayatollah Ali Khomeini dengan Shah ya, raja yang digulingkan dalam revolusi tahun 79 setelah pemerintah Iran ya menumpas aksi-aksi protes ya pada bulan ini. Jadi kekisruhan yang mulai terjadi pada 15 November yang terjadi di Iran ya, tentu saja ini juga dipicu kenaikan harga bensin. Padahal Iran itu sendiri adalah negara produsen migas yang cukup besar di dunia ya. Kemudian protes-protes itu dimanfaatkan oleh oposisi, akhirnya menjadi aksi unjuk rasa menuntut pencopotan para pemimpin tertinggi di Iran.
Dan hal ini juga mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan dari kalangan masyarakat yang tentu saja kecewa ya terhadap kinerja Rohani itu sendiri. Jadi Khomeini sendiri pun juga melukiskan kekacauan yang terjadi di Iran ini sebagai konspirasi yang sangat berbahaya, sekaligus menutupi kegagalan pemerintahan Khomeini sendiri, kemudian juga menyalahkan para oposisi yang dianggap terlibat ya di dalam aksi-aksi protes yang ada di Iran. Tentu saja Iran hari ini mendapatkan tekanan dari dalam maupun dari luar negeri. Kalau dari dalam tentu saja dari kalangan oposisi ya. Kalau di luar negeri tentu saja peliputan media massa barat terhadap Iran saat ini tentu saja terlalu berlebihan. Dan tentu saja juga diliputi bias. Karena pangkal dari laporan-laporan bias dari barat itu sendiri berakar dari mereka terhadap revolusi Islam dan mendukung para reformis yang liberal tentu saja ya, yang menginginkan liberalisme hadir di Iran. Tentu saja mereka para reformis ini menginginkan adanya kebebasan. Jadi Barat sendiri selalu mengangkat isu-isu kebebasan HAM dan lain-lain ya dalam interaksinya dengan Iran dan tidak akan berhenti melakukannya. Sehingga berbagai mitos dunia Barat yang mengatakan bahwa kejatuhan Shah Iran adalah gerakan masyarakat yang menginginkan liberalisasi dan itu juga didukung oleh para reformis liberal yang didukung oleh Barat. Hal itu juga menambah kekisruhan baru yang ada di Iran sendiri. Tetapi kalau kita lihat bahwa hubungan Barat dan Iran tentu saja mulai berubah sejak diawali sejak pemerintahan Bush ya di Amerika Serikat ya. Jadi Iran terus bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk melindungi berbagai kepentingan Amerika Serikat dan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan melindungi berbagai narasi-narasi besar Amerika Serikat yang ada di kawasan Timur Tengah raya tentu saja begitu ya. Bahwa sejauh ini Iran cukup mencegah dari rasa malu untuk berhubungan dengan Amerika Serikat sesuai porsinya masing-masing. Meski media Barat masih selalu memfokuskan ketidakpercayaan ya untuk memulai meladeni hubungan dengan Teheran ya sampai saat ini ya. Sejak era Bush hingga saat ini pun juga media Barat terus melakukan pressure kepada pemerintah Iran. Baik, Bung Umar, segala konspirasi politik yang dijelaskan oleh Bung Umar, juga pengakuan Iran sebagai negara Republik Islam, Bung Umar, dan lalu terjadinya demonstrasi besar-besaran di Iran akhir-akhir ini, apakah demonstrasi dan segala konspirasi politik itu adalah bukti bahwa itu adalah perlawanan terhadap Republik Islam, Bung Umar? Tentu saja kalau kita cermati lanskap politik Iran ada banyak unsur ya. Jadi banyak sekali warga Iran di tahun 79 misalkan ya yang bergerak secara serentak untuk menjatuhkan pemerintahan Shah ya. Jadi kegagalan ekonomi dan kediktatoran dari pemerintah Shah sendiri menjadi faktor pemersatu baik dari kalangan reformis, Marxis, sosialis, mahasiswa, dari kalangan profesor, dari kalangan akademisi ya maupun dari kaum anarkis itu sendiri ya. Namun revolusi Islam tidak membawa perbaikan dalam hal ekonomi saat ini. Termasuk Khomeini hari ini memulai proses untuk mengontrol kegiatan masyarakat, mengaksikan, membunuh dan menahan siapapun yang telah membantunya naik ke panggung kekuasaan. Jadi ini satu pemerintahan yang dibangun atas dasar intrik, pengkhianatan dan kemudian juga adanya maksud terselubung yang tentu saja itu jauh dari kesan pro rakyat ya. Jadi bahkan perang melawan Irak selama 80 tahun pun juga menghisap perekonomian Iran dan menciptakan semakin banyak kemiskinan daripada sebelum revolusi di tahun 79 yang lalu ya. Jadi ekonomi Iran hari ini sejauh ini ya masih tergantung kepada minyak dan sektor energi lainnya. Jadi Iran memiliki cadangan gas terbesar di dunia setelah Rusia dan memiliki cadangan minyak terbesar di dunia setelah Arab. Namun infrastruktur energi yang dibangun sejak tahun 40-an mulai rusak ya, dan inflasi hari ini juga meninggi apalagi dihantam oleh pandemi dan pengangguran yang sulit sekali dikendalikan dan berbagai aksi-aksi massa. Dan hari ini menyibak kegagalan Hasan Rohani yang hari ini telah merasa kekuasaan dengan berjanji memperbaiki semua kerusakan yang ada di Iran hingga kini belum tampak. Jadi Rohani gagal menyelesaikan permasalahan termasuk APBN
dan kemudian juga terus mensubsidi ya, alasannya terus mensubsidi migas, di samping APBN sendiri juga berdarah-darah ya dengan berbagai pengeluaran yang sebetulnya tidak efisien. Dan Rohani sendiri juga gagal ya untuk mengendalikan berbagai aksi kerusuhan karena kebijakan sendiri sebagai biang kerusuhan yang ada di Iran. Jadi demonstrasi yang kini memenuhi laporan media massa Barat mewakili para reformis ya, yang ingin merubah akibat kegagalan ekonomi pemerintahan Hasan Rohani yang berusaha untuk menciptakan satu transisi pemerintahan baru, yaitu revolusi baru, yang tentu saja juga nanti jika itu berhasil pun juga belum tentu semakin baik. Yang ada adalah ekonomi Iran juga makin terperosok. Adapun kebijakan pemerintah Iran saat ini pun juga menciptakan bom ekonomi yang bisa meledak kapan saja. Jadi pemilu ke depan pun juga tidak menjamin bahwa kondisi Iran juga baik-baik saja. Karena orbit politik Iran masih mengarah kepada Barat, Amerika. Kalau tidak Amerika ya Inggris, kalau tidak Inggris ya Uni Eropa begitu ya. Ada Perancis tentunya di sana. Dan media Barat terus mengekspos para demonstran hingga hari ini ya sebagai kaum yang mewakili sentimen publik Iran, dan mereka pun juga gagal melihat permasalahan ekonomi yang menghantui negeri Iran sendiri. Bahkan gagal dalam memberikan tawaran solusi ya, karena tidak ada solusi bagi Barat sendiri selain kekacauan akibat tentu saja kapitalisme yang hari ini sebagai hantu ekonomi Barat sendiri. Begitu Bang Fateh. Baik, Ustadz, Bung Umar, kegagalan politik pemerintah untuk melindungi rakyatnya di sana, lalu konspirasi politik yang melibatkan Barat juga di sana, tentunya korbannya adalah umat Islam, Bung. Dan sebagai sudah menjadi kewajiban bahwa kita sebagai umat Islam harus peduli. Bung Umar, saya ingin tanyakan bahwasannya apa sebenarnya kebijakan solutif untuk mengatasi krisis-krisis tersebut, seperti juga krisis air, listrik, dan krisis politik di Iran tentunya. Bagaimana, Bung? Ya, selama konstitusi Iran mengadopsi sistem Iran tetap gagal akan menjawab problem ini. Kalau kita mencermati konstitusi Iran, tentu saja Iran menetapkan doktrin mayoritas di samping menjadikan bahasa Persia sebagai bahasa resmi. Jadi Iran akan meyakini bahwa konstitusi ini dibuat untuk sebuah negara yang sektaris dan bukan negara Islam, sebagaimana yang diklaim oleh rejim penguasa Iran hari ini. Jadi negara Iran adalah negara nasionalisme, bukan negara bagi seluruh kaum muslimin. Lebih dari itu, Iran didirikan sebagai negara sekuler yang diinginkan oleh sistem kapitalisme Barat, sehingga konstitusi dan undang-undang dirancang tidak ada hubungannya dengan Islam dan atau dengan doktrin Ja'fari sendiri. Bahkan Iran tidak memperlakukan sama antara pengikut doktrin mayoritas dan pengikut doktrin Islam yang lain. Bahkan Iran juga cenderung memecah belah mereka daripada menyatukannya. Jadi Iran gagal secara internal, termasuk gagal secara ekonomi. Jadi perubahan yang terjadi Iran itu tidak bisa dibangun atas pernyataan-pernyataan atau ucapan-ucapan yang dibangun dari kadar aksi-aksi Iran hari ini. Sebab keributan dan kebisingan seputar Iran hari ini tentu saja masih berada dalam koridor Washington, dan sebagian besarnya masih sama mengorbit pada kebijakan politik dan ekonomi Washington. Tidak sampai ke tingkat perubahan yang mendasar secara real. Jadi kita melihat bahwa rezim Iran berkolusi dengan Amerika dalam perang melawan kaum muslimin di Afghanistan dan Irak. Sekarang Iran mengulangi kejahatannya terhadap umat Islam yang berada di pihak Amerika, dan Amerika hari ini dalam perang melawan umat Islam dan persekongkolannya terhadap melawan revolusi Syam ya. Jadi selama Iran mengadopsi sistem sekuler, Iran tidak akan pernah berhasil untuk menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi krisis air, krisis politik, krisis listrik, maupun pandemi yang semakin lama semakin menjalar dan meledak yang ada di Iran. Jadi Iran harus mengadopsi satu tatanan baru. Dan umat Islam hari ini mengenal sistem khilafah itu sebagai solusi alternatif, solusi yang integratif, solusi yang solutif tentunya untuk menjawab akar permasalahan kelistrikan yang terus berlanjut.
Sehingga kebijakan kapitalistik yang ada di Iran yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari hegemoni kaum imperialisme yang mengendalikan Iran dari jarak jauh terus meremot ya, agar Iran terjerembab di dalam kegagalan-kegagalan dalam melakukan pemeliharaan urusan rakyat. Tentu saja Iran harus mengadopsi satu sistem yang sempurna, karena sistem Islam tidak akan melemahkan perekonomian Iran, justru semakin menguatkan dan menjamin Iran agar tetap terus bisa mandiri dan lepas dari cengkeraman para penjajah. Dan Iran dengan mengadopsi sistem Islam tentu saja akan memaksimalkan sumber energi yang ada di Iran untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan kaum oligarkis. Karena Islam sendiri telah mengharamkan privatisasi kepemilikan umum seperti halnya sumber-sumber energi yang ada di Iran maupun di seluruh dunia muslim ya. Karena itu ketika mereka berserikat dengan Amerika, yang ada adalah kehancuran. Ketika mereka mengadopsi Islam, yang ada adalah kemandirian dan kebangkitan, dan tentu saja hilangnya faktor-faktor penyangga kemiskinan yang hari ini menjadi bahaya laten yang ada di Iran. Begitu, Bung. Baik, terima kasih Bung Umar atas waktunya telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Iya, sama-sama, Bung. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Pemirsa, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.